Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi mata kuliah Hukum Agraria yang merupakan salah satu daripada tugas kuliah online sehubungan dengan masalah pandemik virus corona COVID-19. Materi hari ini adalah mengenai hak penguasaan atas tanah. Nah, hak penguasaan atas tanah ini ada dua pengertian, yaitu yang pertama adalah hak yang memberi wewenang untuk menggunakan atau mengusahakan tanah tertentu. Yang kedua, pendapat dari Profesor Budiarsono, hak penguasaan atas tanah adalah suatu hubungan hukum yang berisikan serangkaian wewenang dan atau larangan bagi pemegang hak untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi dari hak penguasaan tanah itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah. Jadi kesimpulannya, ya, hak kekuasaan atas tanah itu merupakan sesuatu yang dipunyai oleh seseorang. Seseorang itu bisa jadi bisa orang atau badan hukum. Dia mempunyai kewenangan terhadap tanah tersebut untuk berbuat sesuatu, untuk mendapatkan hasil mengusahakan tanahnya, menggunakan tanahnya, karena kewenangan dia sebagai pemilik, pemegang hak. Nah, terciptanya hak atas tanah ini bisa karena konversi hak atas tanah. Konversi itu terjadi karena hukum. Jadi ada hak-hak tanah barat seperti hak egendom, ya. Undang-Undang Pokok Agraria mengkonversi tanah-tanah agendom menjadi hak-hak atas tanah yang diatur dalam UPA. Misalnya hak egendom dikonversi menjadi hak milik. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, hak atas tanah primer. Ini tercipta karena pemberian oleh negara. Ya, tapi pemberian tersebut didasarkan atas permohonan hak. Nah, di sini nanti ada yang disebut dengan SKPH, Surat Keputusan Pemberian Hak. Nah, ini tanah-tanah yang asalnya dari tanah negara. Jadi didaftarkan tanah-tanah tersebut, maka keluarlah hak-hak atas tanah itu yang disebut dengan macam-macamnya, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Hak atas tanah juga bisa tercipta berdasarkan hak atas tanah sekunder. Nah, hak atas tanah sekunder ini asalnya dari tanah orang lain. Ya. Jadi tercipta karena suatu perjanjian antara pemilik tanah dengan pihak yang berminat terhadap tanahnya. Nah, ini ada aktenya, ya, namanya HGB di atas hak milik atau hak pakai di atas hak milik, atau bisa juga HGB di atas hak pengelolaan, ya, atau hak pakai di atas hak pengelolaan. Hak tanggungan juga termasuk hak atas tanah sekunder karena masih ada pihak lain yang menguasai secara yuridis di satu sisi tanah tersebut dikuasai secara fisik. Ya. Nah, hak atas tanah ini juga bisa
sebagai lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum konkret. Nah, sekarang apa itu sebagai lembaga hukum? Nah, hak atas tanah sebagai lembaga hukum jika belum dihubungkan dengan tanah sebagai objek dan subjek hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Hak atas tanah sebagai lembaga hukum contohnya adalah pemberian nama hak penguasaan. Misalnya ada hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai. Nah, terus isinya yang lain juga menetapkan kebolehan-kebolehan, kewajiban-kewajiban, larangan-larangan terhadap pemegang hak atas tanah. Dan diatur juga mengenai jangka waktu penguasaannya. Karena ada hak guna bangunan, hak guna usaha. Nah, itu kan ada waktu yang ditetapkan berapa lama hak itu bisa digunakan. Terus yang ketiga diatur mengenai subjek hukumnya. Karena hak-hak atas tanah tersebut ya ada yang melekat, yaitu kewenangan dari subjek hukum terhadap hak atas tanah tersebut. Misalnya hak milik. Siapa yang diperkenankan mempunyai hak milik? Apakah warga negara asing boleh atau tidak? Atau hanya WNI saja? Nah, itulah. Jadi hak atas tanah sebagai lembaga hukum ini terkesan hanya norma-normanya saja, pengaturan-pengaturannya saja. Ya. Selanjutnya, hak atas tanah juga bisa sebagai hubungan hukum konkret. Bagaimana melihatnya? Yaitu jika sudah dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek hukum tertentu sebagai pemegang hak. Hak atas tanah sebagai hubungan hukum konkret ini bisa dilihat misalnya peralihan hak atas tanah, jual beli. Nah, di situ objeknya tanah. Terus ada para pihak, penjual dan pembeli. Nah, di samping itu ada pejabat lain yang mengatur hubungan jual beli tersebut, yaitu adanya PPAT. Nah, jadi di situ sudah ada interaksi antara orang dengan orang, orang dan tanah, dan ada juga pejabat di situ. Juga ketentuan konversi UUPA. Nah, di sini sudah ada hubungannya bagaimana subjek hukum tertentu terhadap hak atas tanah diatur sedemikian rupa. Sekarang kita beranjak ke sistem hak penguasaan atas tanah. Hukum tanah nasional ini membagi 4 sistem. Ya. Sistem ini adalah tata urutan. Tata urutan berarti strict, ya, tidak boleh bergeser. Yang pertama adalah hak atas bangsa Indonesia. Nah, ini beraspek perdata dan publik. Yang kedua adalah hak menguasai dari negara, beraspek publik. Diikuti dengan hak ulayat, masyarakat hukum adat. Ini beraspek perdata dan publik. Dan hak-hak perorangan, hak-hak individual. Ini hanya beraspek hukum perdata. Inilah yang sering dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, hak-hak atas tanah ini diatur dalam pasal 16 dan 53 UU-PA. Hak pengelolaan termasuk hak-hak individu, hak-hak perorangan. Tanah wakaf, hak jaminan atas tanah, juga hak tanggungan maksudnya ya, juga tentang hak milik atas satuan rumah susun. Ini semuanya adalah hak-hak individu, hak-hak perorangan. Sekarang kita lihat masing-masing ya.
Apa itu hak bangsa Indonesia? Nah, hak bangsa Indonesia ini sebenarnya sudah dikuliahkan sebelumnya ya. Cuman ini lebih mendalam lagi, yaitu bisa dilihat dari pasal 1 UPA. Semua tanah yang di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah hak bangsa Indonesia. Kata adalah di sini berarti kepunyaan. Nah, kepunyaan inilah mengandung aspek hukum perdata. Ya. Kepunyaan di sini tidak sama dengan hubungan kepemilikan, karena tetap diakuinya hak milik perorangan. Ya, jadi ada kesan di situ aspek perdata yang ada di sini ya. Diakuinya hak milik perorangan atas tanah yang bersumber pada hak bersama. Nah, terus tanah di Indonesia adalah kepunyaan rakyat atau bangsa Indonesia, bukan kepunyaan negara. Bahwa negara memberikan hak atas tanah kepada rakyat bukan sebagai pemilik tanah, melainkan sebagai petugas bangsa Indonesia, sebagai badan penguasa yang diberikan kewenangan untuk berbuat demikian. Nah, disinilah aspek hukum publiknya. Ya. Negara bukan pemilik. Ya. Negara hanya diberi kewenangan oleh bangsa ya, sebagai petugas bangsa. Ya. Berikutnya adalah pelaksanaan tugas kewenangan hak bangsa Indonesia dilimpahkan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh bangsa atau wadah bangsa Indonesia dalam bentuk hak menguasai dan negara. Nah, ini jelas. Ini sudah mengandung aspek hukum publik. Jadi, dalam hak atas bangsa Indonesia ini ada dua unsur. Unsur kepunyaan, yaitu yang mengandung aspek hukum perdata, dan unsur kewenangan yang mengandung aspek hukum publik. Ya. Unsur kewenangan inilah yang dilimpahkan kepada negara. Unsur kepunyaan yang mengandung aspek hukum perdata karena diakuinya, dihargainya hak-hak milik perorangan. Ya, kalau tadi udah dijelaskan mengenai hak atas bangsa Indonesia, sekarang hak menguasai dari negara. Nah, di sini hak menguasai dari negara ini hanya mengandung aspek hukum publik. Sebagai pelaksana tugas kewenangan dari bangsa Indonesia, negara senantiasa mengendalikan atau mengarahkan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Nah, di sini negara dilimpahkan dari bangsa dilimpahkan kepada negara. Negara sebagai pelaksananya adalah pemerintah. Jadi pemerintah sebagai eksekutif menjalankan hak menguasai dari negara. Apa aja itu hak menguasai dari negara? Nah, berikutnya adalah negara dalam hal ini bukan sebagai yang mempunyai tanah, melainkan sebagai badan penguasa yang mempunyai wewenang sebagai berikut. 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, pembangunan, dan pemeliharaan tanah. Kedua, menentukan dan mengatur hak yang dapat dipunyai subjek hukum tanah. Ketiga, mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum mengenai tanah. Nah, yang pertama ini mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, pembangunan, dan pemeliharaan tanah. Pemerintah, dalam hal ini yang mewakili negara, banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk-bentuk peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah pertanahan. Poin 1 dan 2 itu. Jadi ada kementerian yang mengatur tentang kewenangan ini. Ya. Kementerian Negara Agraria. Menteri Negara Agraria.
BPN. Semua bersumber dari situ. Hal-hal yang terkait dengan tanah. Nah, jadi sebagai lembaga yang mewakili pemerintah adalah BPN. Jadi BPN mau tidak mau, langsung tidak langsung adalah menjalankan hak menguasai dari negara. Yang ketiga di situ mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum mengenai tanah. Nah, di sini jika ada suatu perbuatan hukum, ya, perlu pengaturan. Misalnya jual beli atau hibah atau tukar menukar. Nah, ini bagaimana mengaturnya? Jual beli harus dilakukan di hadapan PPAT. Kemudian jual beli tersebut harus didaftarkan di BPN. Diatur juga, dilihat juga apakah subjek hukum daripada para pihak ini memenuhi syarat atau tidak. Ya, itulah tugas-tugas negara dalam menjalankan hak menguasai dari negara, khususnya mengenai tanah. Hak ulayat. Hak ulayat bisa dilihat dalam pasal 3 UU PA. Ya. Karena undang-undang pokok agraria ini dibuat berdasarkan hukum adat. Dengan demikian, hak ulayat yang merupakan hak bersama masyarakat hukum adat juga diakui oleh UU PA. Tapi dengan persyaratan tertentu. Misalnya di wilayah dan masyarakat hukum adat masih ada tanah hak ulayatnya. Dan pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya. Yang kedua, hak ulayat yang sudah tidak ada lagi, jangan dihidupkan lagi. Dan tidak boleh diciptakan hak ulayat yang baru. Misalnya daerah Pulau Jawa. Pulau Jawa itu sudah tidak ada hak ulayatnya. Nah, jadi jangan diciptakan hak ulayat lagi di daerah Pulau Jawa. Kecuali daerah-daerah Sumatera yang masih hidup hak ulayatnya. Daerah Indonesia bagian timur masih hidup hak ulayatnya. Itulah yang diakui. Nah, sekarang kita beranjak ke hak-hak perorangan. Atas dasar hak menguasai di negara ditentukan macam-macam hak atas tanah yang diberikan kepada orang atau badan hukum. Perhatikan pasal 4 ayat 1 UPA. Nah, Profesor Budiarsono membagi adanya dua hak atas tanah, yaitu hak atas tanah primer dan hak atas tanah sekunder. Hak atas tanah primer atau orisinal, ya, yaitu hak atas tanah yang bersumber pada hak bangsa Indonesia dan yang diberikan oleh negara dengan cara memperolehnya melalui permohonan hak. Nah, untuk hak atas tanah primer, sekali lagi, dasarnya adalah permohonan hak. Permohonan hak inilah yang dilihat apakah memenuhi syarat atau tidak. Jika memenuhi syarat, maka permohonan tersebut akan diberikan oleh negara. Jadi ada permohonan, kemudian permohonan tersebut diberikan. Jadi permohonan hak atas tanah dengan sendirinya, ya. Tanah-tanah hak atas tanah primer ini asalnya adalah dari tanah negara. Haknya adalah hak milik, HGU, HGB, hak pakai, dan hak pengelolaan.
Sedangkan hak atas tanah sekunder atau derivatif ini hak atas tanah yang langsung bersumber kepada hak bangsa Indonesia dan diberikan pemilik tanah melalui perjanjian pemberian hak antara pemilik tanah dengan calon pemegang hak yang bersangkutan. Jadi disinilah yang disebut ada aktenya ya. Akte, misalnya aktenya HGB di atas hak milik atau HGB di atas hak pengelolaan. Haknya tetap diterbitkan dari BPN. Ya. Tapi BPN akan menerbitkan kalau sudah ada aktenya. Aktenya yang membuat PPAT. HGB di atas hak milik. Jadi ada dasarnya adalah perjanjian. Tanah dari asal tanahnya adalah tanah orang lain. Ya. Sementara hak atas tanah primer asal tanahnya adalah dari tanah negara. Jadi jelas ya bisa dibedakan hak atas tanah primer asal tanahnya dari tanah negara, hak atas tanah sekunder asal tanahnya dari tanah orang lain. Ya. Macam-macam hak atas tanah. Pasal 16 dan pasal 53. Ya. Pasal 16 di situ disebutkan ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak gadai. Ini hak gadai ini ada di pasal 53 UU PH ya. Hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Nah, hak atas tanah ini macam-macamnya harus dibuat peraturan-peraturan lain. Ya, seperti kita tahu, UU PA merupakan undang-undang yang bersifat mengatur peraturan-peraturan yang bersifat pokok. Jadi, UU PA juga mengamanatkan supaya dibuat peraturan-peraturan pelaksananya. Nah, untuk hak milik belum ada peraturan pelaksananya, tetapi untuk hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai ini sudah ada peraturan pelaksananya, yaitu PP nomor 40 tahun 1996, judulnya tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah negara. Ya. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996, nomor 58, tambahan Lembaran Negara RI, nomor 3643. Nah, kalau tadi hak atas tanah yang tercantum dalam pasal 16 dan 53. Tetapi UU PA juga ada pasal 49 ayat 3, itu diatur tentang tanah wakaf. Ya. Tanah wakaf ini juga ada sertifikatnya. Sertifikat tanah wakaf juga dikeluarkan oleh BPN. Wakaf juga sudah ada peraturan perundang-undangannya, yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Nah, sebelum undang-undang ini keluar, ya, jika mengacu pada pasal 49 ayat 3, itu tanah yang bisa diwakafkan hanya tanah hak milik. Sementara dengan Undang-Undang Nomor 41 Nomor 2004 tentang wakaf, tanah yang bisa diwakafkan tidak terbatas pada hak milik. Ya, dengan sendirinya hak guna bangunan, hak pakai, semuanya bisa diwakafkan. Nah, Undang-Undang Wakaf sendiri memberi pengertian tentang wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya
tanahnya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Perbuatan hukum wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya ini dituangkan dalam akte ikrar wakaf yang dibuat oleh pejabat pembuat akte ikrar wakaf. Ya. Jadi jika seseorang mau mewakafkan tanahnya, maka dia harus datang kepada pejabat pembuat akte ikrar wakaf. Ya. Utarakan maksudnya untuk mewakafkan tanahnya, kemudian dibuatkanlah akte ikrar wakafnya. Akte ikrar wakafnya ini kemudian didaftarkan di BPN. Ya. Tadi tanahnya tadi yang akan diwakafkan, maka akan diterbitkan sertifikat wakafnya. Ya. Sertifikat wakaf. Ya, jadi sertifikat wakaf ini merupakan objek pendaftaran tanah, ya, yang mengeluarkan BPN. Hak tanggungan, hak jaminan atas tanah. Hak tanggungan ini sudah disinggung dalam pasal 51 UPA. Ya. Dan pasal 51 UPA juga mengamanatkan untuk hak tanggungan segera dibuatkan undang-undangnya atau peraturan pelaksana lainnya. Nah, undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Nah, pengertian hak tanggungan sendiri menurut undang-undang tersebut adalah hak tanggungan adalah hak jaminan yang diberikan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. Nah, ini jadi tanah dijadikan jaminan hutang. Sebagai jaminannya, maka tanah itu harus disimpan oleh kreditur. Sertifikatnya harus disimpan oleh kreditur sebagai jaminan. Nah, itu untuk pelunasan hutangnya. Jika hutang-hutangnya lunas, maka sertifikat hak atas tanahnya harus kembali ke debitur. Nah, ini juga ada sertifikatnya, sertifikat hak tanggungan. Ini juga BPN yang menerbitkan. Ya, jadi itu termasuk hak atas tanah perorangan, hak tanggungan. Hak milik satuan rumah susun juga termasuk hak-hak perorangan. Karena unit-unit rumah susun ini masing-masing ada sertifikatnya. Sertifikat itu diterbitkan oleh BPN. Sertifikat merupakan alat tanda bukti hak pada pemegang unit-unit rumah susun tersebut. Undang-undangnya untuk rumah susun adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Nah, jadi kalau dibuat bagan, ya, gambaran seluruh tanah Indonesia, sistemnya seperti ini. Ya. Hak bangsa Indonesia dilimpahkan kepada negara dalam bentuk hak menguasai dari negara. Ya. Negara ini, ya, karena kewenangannya, semua tanah yang ada di wilayah negara Indonesia adalah tanah negara. Artinya tanah yang dikuasai negara. Tetapi ada yang sudah merupakan tanah hak, ada yang belum merupakan tanah hak. Yang tanah hak berarti sertifikatnya sudah terbit. Sedangkan yang belum terbit sertifikatnya itu termasuk tanah yang dikuasai oleh negara.
atau tanah negara. Demikian salah satu materi tentang hak penguasa atas tanah.